Hai, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel video pembelajaran seni budaya untuk kelas 10 SMK atau MAK. Kali ini kita akan membahas tentang apresiasi seni budaya mancanegara, khususnya negara-negara timur. Kalau minggu lalu sudah kita bahas negara barat, yaitu Eropa dan Amerika. Sekarang kita bahas negara-negara bagian timur, yaitu Asia dan Afrika. Tapi sebelumnya akan selalu saya ingatkan pada kalian bahwa kalian harus selalu melaksanakan protokol kesehatan. Apa yang harus kalian lakukan? Yaitu yang pertama adalah memakai masker. Selalu dan selalu, kemanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, pakailah masker. Lalu yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Setiap habis beraktivitas atau mau beraktivitas, cuci tangan kalian menggunakan sabun. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Tidak usah bersalaman dulu, tidak usah bersentuhan dulu, dan lain sebagainya. Kemudian juga mengurangi mobilitas. Tidak usah kemana-mana kalau tidak diperlukan. Tetap di rumah saja. Kemudian menghindari kerumunan. Jangan ke tempat-tempat yang banyak orang, yang saling berkerumun. Lalu makan makanan bergizi. Ini penting. Karena untuk menjaga stamina tubuh harus makan makanan bergizi. Minum minuman yang bervitamin. Dan yang paling penting adalah buatlah Anda bergembira atau menggembirakan diri sendiri, biar imun kita tetap tinggi. Oke, baik, kita akan mulai dengan materi pelajaran apresiasi seni budaya mancanegara, khusus negara-negara timur, yaitu Asia dan Afrika. Yang akan kita bahas kali ini tentang seni rupa mancanegara dulu, yang akan kita awali dari Mesir. Kita tahu Mesir adalah negara yang punya peradaban tinggi di masa lalu. Berikut akan saya sampaikan
apresiasi hasil karya seni rupa negeri Mesir. Kita tahu Mesir merupakan bangsa yang mempunyai peninggalan kebudayaan tertua di dunia ini, yaitu sejak 3400 sebelum Masehi. Bentuk-bentuk karya seni rupa bangsa Mesir itu berupa seni bangunan, seni patung, relief, seni lukis, seni kriya, dan lain sebagainya. Seni bangunan Mesir terdiri atas bangunan piramida, itu yang sangat terkenal, mastaba, dan juga candi-candi. Piramida dan mastaba merupakan bangunan yang berfungsi untuk penyimpanan mumi, sedangkan candi berfungsi sebagai tempat pemujaan. Seni patung Mesir terbuat dari batu granit yang merupakan penggambaran dari Ramses, Khafre, Akhenaton, Amenhotep, dan Sphinx. Relief dan seni lukis Mesir banyak ditemukan di dinding-dinding kuburan dan peti mati. Peninggalan lainnya berupa benda-benda kriya seperti tembikar, perhiasan, dan mahkota. Ini adalah piramida. Kita tahu piramida adalah tempat pemakaman bagi Raja Mesir, yaitu Firaun. Terdapat beberapa piramida di Mesir, dan yang paling besar adalah piramida yang dibangun oleh Raja Cheops, yaitu Firaun Khufu. Tingginya sekitar 146 meter. Kemudian panjang di sisi bawahnya 230 meter. Arealnya sekitar 52.900 meter persegi. Dibangun dari 2,3 juta buah batuan. Itu. Kemudian ada juga yang dibangun Raja Serpen, yaitu Firaun Khafre, dan juga Raja Maikerinos, Firaun Menkere. Semuanya pada dinasti Firaun keempat, yaitu 2900 hingga 2700 sebelum Masehi. Nah, piramida ini dibengkokkan, dibangun masa pemerintahan Raja Sneferu, yaitu tahun 2575 hingga 2551 sebelum Masehi. Awalnya arsitek membangun dinding dengan sudut 55 derajat. Kemudian mereka menemukan permasalahan pada struktur bangunan, hingga dilanjutkan dengan derajat 43 derajat. Itu piramida. Di dekat piramida ada Sphinx. Sphinx adalah bangunan berbentuk badan binatang dan berkepala manusia. Pengertiannya, binatang itu singa atau harimau itu menunjukkan sebuah kekuatan, dan kepala manusia melambangkan kelembutan dan logika, nalarnya. Sphinx yang ada di depan piramida Khufu merupakan perwujudan dari Raja Cheops.
yaitu Firaun Khufu. Sphinx ini sebagai penjaga makam para raja-raja. Ini Sphinx itu merupakan perwujudan kekuatan dan logika. Kemudian seni patung. Seni patung itu juga berkembang di Mesir. Seni patung Mesir terbuat dari batu granit yang merupakan penggambaran dari Ramses, Khafre, Akhenaton, Amenhotep, dan juga Sphinx. Contoh patung misalnya patung Luxor yang ada di kuil Tebes, atau patung Raja Khafre, atau patung Dewi Serket. Kemudian lukisan atau painting. Lukisan di Mesir sangat unik, bahkan sangat berbeda dengan lukisan-lukisan di negara lain. Contoh lukisan Raja Narmer dari Hierakonpolis yang dibuat pada papan batu setinggi 62,5 cm dari periode predinastik Egypt. Biasanya lukisan itu sebagai penggambaran pemulihan raja yang digambar lebih besar. Lukisan ini biasanya ada di dinding-dinding makam. Nah, selain Mesir, negara timur yang paling besar adalah India. Seni budaya India yang telah berumur ribuan tahun, sejak zaman prasejarah hingga dipengaruhinya agama-agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam, itu sudah berkembang. Seni rupa India memiliki rumpun budaya yang berkembang di wilayah Kashmir, Pakistan, Sri Lanka, dan Bangladesh. Selain itu, pengaruh kebudayaan Yunani, terutama dari masa Helenis, dapat ditemukan pula pada seni budaya India. Seni bangunan yang terkenal di India adalah apa? Ya, Taj Mahal, yang merupakan peninggalan seni gaya Mughal. Gaya bangunannya dipengaruhi oleh arsitektur Islam Parsi dengan kubah dan ragam pelengkungnya atau arch. Kalian perhatikan. Ini adalah Taj Mahal. Selain seni bangunan juga ada seni patung. Seni patung yang sangat terkenal adalah Shiva as the King of Dance. Itu gambaran Shiva ketika menari. Setelah India adalah Tiongkok atau Cina. Dulu menyebutnya adalah Tiongkok, kemudian disebut Cina, dan sekarang kembali menjadi sebutan Tiongkok. Tiongkok merupakan kawasan yang sudah dikenal sebagai bangsa yang berbudaya tinggi sejak zaman kuno sebelum Masehi. Hasil karya seni rupa yang terkenal di dunia antara lain seni lukis. Seni lukis Cina itu identik dengan kaligrafi dan lukisan pemandangan alam yang digoreskan dengan tinta di atas kertas tipis.
Kemudian seni patung. Patung raksasa termegah di dunia kedua yaitu adalah patung Huangdi dan Yandi. Ini ditemukan di Tiongkok. Patung raksasa itu memiliki tinggi 103 meter. Ini penghormatan pada Kaisar Huangdi dan Yandi. Ada juga patung yang lebih kecil, ukuran asli manusia, yang disebut pasukan terakota. Pasukan terakota merupakan tokoh prajurit beserta kudanya yang terletak di dekat makam Kaisar Qin Shi Huang. Itu patung-patung dari Tiongkok. Kemudian arsitektur. Arsitektur Cina mengacu pada suatu gaya arsitektur yang telah menjelma dan terwujudkan di Asia dalam berabad-abad yang lalu. Jadi sudah sangat lama sekali. Prinsip struktural dari arsitektur Cina sudah baku dan bertahan sebagian besar tanpa perubahan. Jika ada perubahan, itu perubahan hanya pada detail yang menghiasi. Karena sejak zaman dinasti Tang, arsitektur Cina sudah mempunyai suatu pengaruh utama pada gaya arsitektur di Jepang, di Korea, Taiwan, juga Vietnam. Itu arsitektur Cina. Ada lagi arsitektur pembuatan pagoda atau Longhua Pagoda di Shanghai. Dibangun pada zaman 3 kerajaan. Kuil Longhua adalah suatu kuil Buddha yang dipersembahkan kepada Buddha Materia yang terletak di kota Madhya di negeri Cina. Kuil ini adalah yang paling besar, yang paling asli, dan kuil zaman kuno lengkap dengan kompleks di kota Shanghai. Tiongkok juga kita kenal ukiran. Yang paling terkenal adalah ukiran 9 naga yang ada pada dinding. Ini adalah ukiran khas Tiongkok. Ular naga Cina, suatu simbol lencana yang disediakan dalam rejim kerajaan. Berat dan digunakan pada arsitektur kerajaan, letaknya pada atap, pada balok dan tiang, dan juga pada pintu. Itu posisi-posisi ukir 9 naga. Kemudian yang terkenal di Tiongkok juga adalah seni kriya, keramik. Seni kriya keramik Tiongkok sangat terkenal di dunia dan sudah ada ribuan tahun yang lalu. Seni keramik Tiongkok berbentuk peralatan makan dan guci. Guci Tiongkok berfungsi untuk menyimpan kecap hingga tahan lama. Namun lama-kelamaan dibuat untuk hiasan dalam rumah guci ini. Juga untuk menaruh arak, minuman keras. Itu fungsi guci. Bahkan peninggalan-peninggalan keramik Cina itu tersebar di seluruh dunia. Kemudian akan kita bahas tentang seni tari. Kita awali dari Tiongkok. Menari dalam masyarakat Tiongkok adalah suatu cara untuk mengungkapkan emosi
dan perasaan yang tidak hanya pada individu, namun juga karakter suatu bangsa. Tarian Tiongkok keasliannya dapat dilacak melalui pahatan kuno ataupun tarian rakyat yang turun-temurun sejak ribuan tahun yang lalu. Dimulai sejak era dinasti Zhou, yaitu 1122 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi. Terus turun-temurun hingga periode kelima dinasti, yaitu sekitar 907 sampai 960 Masehi. Tari Cina yang paling terkenal adalah tari singa dan naga. Tarian singa ada dua jenis, yaitu singa utara dan singa selatan. Ciri-ciri tari singa utara adalah tarian ini tumbuh dan berkembang di Cina bagian utara. Fungsi tarinya untuk menghibur raja dan banyak menggunakan gerakan-gerakan akrobatik. Kostum yang digunakan tari singa utara berwarna merah, jingga, kuning. Hijau itu bagi kostum singa betina. Sedangkan ciri-ciri tari singa selatan adalah tari ini tumbuh dan berkembang di Cina bagian selatan. Tarian ini berfungsi sebagai upacara adat membuang semangat jahat dan meminta tuah. Kostum tari singa selatan menggunakan berbagai warna. Selain tarian singa dan naga, Cina juga memiliki tarian antara lain bunga Cina, tari payung, tahun baru, dan lain-lain. Dalam mitologi Cina, naga menggambarkan kegagahan, keningratan, dan keberuntungan. Tari naga digunakan untuk mengusir setan dan membawa keberuntungan bagi semua orang. Penarinya memiliki kemampuan bela diri. Tari naga disebut juga liang, liong di Indonesia. Ini adalah suatu pertunjukan dan tarian tradisional dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa. Seperti juga tari singa atau barongsai, tari ini tampil pada waktu perayaan Cina, Imlek, Cap Gomeh, dan lain sebagainya. Orang Tionghoa sering menggunakan istilah keturunan naga sebagai suatu simbol identitas etnis. Dalam tarian ini, satu regu orang Tionghoa memainkan naga-nagaan yang diusung dengan belasan tongkat. Penari terdepan mengangkat, menganggukkan, menyorongkan, dan mengibas-ibaskan kepala naga-nagaan tersebut yang merupakan bagian dari gerakan tari yang diarahkan oleh salah seorang penari. Terkadang bahkan kepala naga ini bisa mengeluarkan asap dengan menggunakan peralatan piroteknik. Para penari menirukan gerakan-gerakan makhluk naga ini, berkelok-kelok, berombak-ombak. Seperti kalian lihat contohnya ini. Gerakan ini secara tradisional melambangkan peranan historis dari naga yang menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan martabat yang tinggi. Tarian naga merupakan salah satu puncak acara dari perayaan Imlek di pecinan di seluruh dunia.
Selanjutnya adalah India. India memiliki seni tari klasik yang beragam dan telah lama tercatat ke dalam teks tertua di dunia yang menuliskan tentang pertunjukan, yaitu Natya Sastra 400 sebelum Masehi. Pada masa lalu, tarian ditarikan untuk menceritakan sebuah cerita sambil diiringi oleh nyanyian dan musik. Tarian ditempatkan ke dalam posisi yang paling utama. Tarian-tarian ini ditarikan di kuil untuk memuja dewata dan bersifat religius, serta tema-temanya didasarkan pada cerita-cerita mitologi. Dengan berjalannya waktu, tarian-tarian klasik mulai berkembang. Ekspresi serta temanya berubah menjadi tema tentang kehidupan sosial. Tarian klasik India ini dibedakan daripada tarian-tarian yang lain yang tidak dianggap klasik karena bermakna spiritual. Tari klasik India contohnya Mohini Attam adalah tarian yang berasal dari Kerala, India Selatan. Tarian ini menceritakan tentang rasa cinta dan dedikasi terhadap dewa. Kemudian ada Bharatanatyam, berasal dari Tamil Nadu. Ini juga di India Selatan. Dan telah diwariskan selama 2000 tahun melalui pengajaran dari guru tari yang disebut Natuwanar dan penari kuil yang disebut Dewa Dasi. Pelatihan tari ini memerlukan waktu 7 tahun di bawah bimbingan Natuwanar yang dianggap sebagai ilmuwan dan cendekiawan. Kemudian ada tari Manipuri, berasal dari Manipur, India Timur Laut. Gerakan tari ini awalnya dinamakan Jogai, yang berarti gerakan melingkar. Berdasarkan teks kuno, tari ini melambangkan gerakan planet yang mengelilingi matahari. Menurut mitologi Hindu, saat Krishna, Radha, dan Gopi menarikan tari Raslila, Siva menjaga agar tidak seorang pun yang mengganggu tarian mereka. Siva memilih tempat yang paling indah di Manipur dan menarikan kembali tari Raslila. Di Indonesia bahkan ada tari Manipuren. Tari Manipuran ini memang mengambil ide gagasan dari tari Manipuri ini. Ada tari Odissi, adalah tarian yang berasal dari Orissa untuk memuja Krishna. Ciri khas tari ini adalah ditarikan dengan sukacita dan penuh semangat. Tarian ini penuh gerakan yang mengkonsentrasikan pada tribang. Itu gerakan tubuh yang terbagi atas 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan torso. Penari Odissi menceritakan tentang 8 inkarnasi dari Wisnu, yaitu Dewa Krishna. Ada juga tari Kathak, berasal dari India Utara dan Pakistan. Kata Kathak berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata, yang bermakna cerita dan diiringi musik klasik Hindustan serta gerakan kaki yang lincah. Kathak menceritakan Radha dan Krishna dalam gaya Natwari. Pada masa Kesultanan Mughal, tari itu religius.
Gerakan tari katak dikenal dengan istilah tatkar, gerakan kaki yang cepat, dan cakar, gerakan memutar. Lalu coba kita apresiasi dari negara Korea. Negara ini memiliki tari Bukaechum, yaitu tari kipas Korea. Bukaechum merupakan salah satu tarian tradisional dari Korea yang paling terkenal. Biasanya dipentaskan oleh sekelompok wanita. Tarian ini sebenarnya termasuk tari kreasi baru yang diciptakan oleh Kim Baek-bong pada tahun 1954. Tari Korea ini di mana sekelompok wanita menari menggunakan kipas yang berhiaskan bunga peony dan menggunakan hanbok, yaitu pakaian tradisional masyarakat Korea yang berwarna mencolok. Para penari menggunakan kipas yang besar dalam berbagai warna, lalu mereka menyatukan kipas mereka dan menggerakkan secara teratur mengayun ke atas dan ke bawah. Itu tari dari Korea. Kemudian tari dari Jepang. Jepang memiliki tarian tradisional yang cukup indah. Walau tidak sebanyak dengan apa yang dimiliki oleh negara kita tercinta ini, Indonesia. Namun karakteristik negara kepulauannya menciptakan variasi tradisi yang berbeda di setiap daerahnya, sama dengan di negara kita. Mungkin ada beberapa yang kalian tahu, atau mungkin bahkan tidak tahu sama sekali. Tapi coba kita bahas. Tari klasik Jepang, yaitu tari Nihon Buyo, merupakan tarian tradisional Jepang yang dilakukan dengan mengenakan kimono sambil menggunakan berbagai macam alat seperti kipas Jepang, tali, dan semacamnya. Gerakan yang dilakukan sangatlah pelan dan penuh gerakan estetik. Tidak sembarang orang yang menarikan tarian ini, dan biasanya diperlukan guru yang khusus untuk mengajarkannya. Nihon Buyo biasanya dilakukan dalam acara sebagai hiburan. Ada tari Noh Mae, adalah tarian tradisional dari Jepang yang diiringi oleh drum dan kecapi sebagai latar musiknya. Terkadang ada vokal suara yang juga dinyanyikan di antara alat musik tersebut. Tarian ini dilakukan untuk menampilkan sebuah cerita. Tergantung dari apa ceritanya, penari akan mengenakan berbagai macam kostum dan terkadang mengenakan topeng. Lalu ada kasa odori. Ciri utama dari tarian ini adalah penggunaan payung pada tiap penarinya. Di ujung payungnya terdapat sebuah benda kecil mirip emas yang membuat terlihat megah. Tarian ini konon sudah ada sejak zaman Edo, tepatnya tahun 1603 sampai 1867 Masehi. Tarian ini kini lazim dihelat pada Sansanang, yaitu sebuah festival musim panas yang lazim dihelat di prefektur Tottori Timur. Tari yang dilakoni pria dan wanita ini konon merupakan bentuk permintaan kepada Tuhan agar hujan segera turun. Selanjutnya kita bahas tentang seni musik. Pertama
India. Musik bagi bangsa India memiliki arti tersendiri yang pengaruhnya sangat besar terhadap magis, religius, kesusastraan, ilmu, dan seni lainnya. Permulaan dan inspirasi bagi musik India adalah memuja para dewa. Menurut legenda, Dewa Siwa yang menciptakan suara, irama, dan tari-tarian, lalu ia menurunkan lewat orang bijak dan diajarkan kepada manusia. Seorang yang bernama Narada adalah seorang musisi spiritual dan penyanyi yang menulis buku risalah tentang musik Narada Siska. Guru bernama Bharata yang menulis Natya Sastra yang berisikan tentang musik, tarian, dan drama. Berdasarkan sumber-sumber musik India kuno dapat ditemukan di Sarna Verda. Berisikan ikhtisar dari nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan zaman dahulu oleh pendeta Brahma kepada dewa-dewi sekitar tahun 100-600 sebelum Masehi. Sarna Verda juga menjelaskan tentang 7 not dalam skala dan 3 bagian instrumen, yaitu vina, instrumen musik dengan 7 senar, veni, itu suling, dan dundubi atau drum. 3 instrumen. Setelah periode Vedic memasuki periode klasik India, muncul adanya teori mengenai grama, skala, urkana, mode, dan jati, spesies. Musik secara bertahap menjadi lebih terarah dan kompleks. Sebelum era Kristen masuk, musik telah berkembang sebagai musik sekuler di India. Pada dasarnya, ritme musik India itu monodik atau monoton, yang hanya terdiri dari satu melodi yang mengalun melawan melodi yang lebih rendah, dan pada melodi lainnya diikuti tabuhan gendang. Musik umumnya dimainkan untuk hiburan, namun sumber aslinya adalah untuk ritual agama Hindu. Walaupun musik India dilengkapi dengan teori yang kaya dan membutuhkan notasi, namun tradisinya diwariskan secara oral antara guru dan murid. Ini disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut. Lalu musik Tiongkok. Sejarah musik Tiongkok berusia sama dengan sejarah manusia di daratan Tiongkok. Alat musik kuno yang ditemukan dari dalam tanah kemungkinan merupakan alat yang juga berfungsi sebagai senjata berburu. Alat ini mirip peluit batu yang disebut kun. Ada pula yang terbuat dari tulang yang ditemukan dari situs sejarah kebudayaan Hemudu. Selain itu, ditemukan pula sejenis suling yang berlubang 7. Kemungkinan besar suling jiahu dimainkan dalam ritual upacara. Suling jiahu menandakan bahwa kebudayaan musik Tiongkok telah dimulai sejak zaman Neolitikum. Dari catatan sejarah Tiongkok, dimainkan dalam upacara pemujaan benda-benda di alam. Kaisar Huangdi menyembah awan, musiknya juga diberi atau disebut musik awan. Jepang. Kita akan mengapresiasi musik Jepang. Di
Di Jepang terdapat dua jenis musik yang diakui sebagai jenis musik tradisional tertua, yaitu Somyo atau nyanyian Buddha dan juga Gagaku, musik istana. Kedua musik tersebut sudah ada sejak zaman Nara dan Heian. Gagaku merupakan jenis musik klasik yang telah masuk dan ada pada zaman Heian yang dimainkan pada istana kekaisaran. Selain jenis musiknya, Jepang juga memiliki alat musik tradisional. Meskipun alat musik di Jepang tidaklah terlalu banyak, namun begitu semua masih dilestarikan hingga sekarang ini. Sama seperti negara-negara lainnya, alat musik dari Jepang ini memiliki keunikan masing-masing dan tentunya dengan bentuk yang beragam. Adapun alat musik tradisional Jepang antara lain koto, yaitu alat musik mirip kecapi, terdiri dari 13 senar. Cara memainkan alat ini dengan dipetik. Alat musik ini alat musik tunggal yang dimainkan sendiri tanpa iringan alat lain ataupun tanpa nyanyian. Jadi dia bermain tunggal, main solo. Ada shakukachi atau shakuhachi. Alat musik yang satu ini mirip seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu dan memiliki 5 buah lubang, di mana satu lubang terletak di belakang dan sisanya yaitu 4 lubang ada di depan. Biasanya alat ini sering dimainkan untuk mengiringi meditasi para biksu. Selanjutnya adalah alat musik shamisen. Alat musik penting di Jepang. Kenapa? Karena sudah ada sejak abad ke-17. Jadi ini merupakan alat yang sangat bersejarah. Biasanya alat musik yang satu ini digunakan pada festival seni budaya, pada pertunjukan teater, dan juga pertunjukan musik dan tari. Cara memainkan alat musik ini itu dengan cara dipetik. Lalu ada alat musik taiko. Adalah alat musik yang memiliki bentuk seperti sebuah drum, lebih mirip seperti beduk. Arti kata taiko adalah part drum. Tapi sekarang ini tidak ada ukuran pasti dari alat musik yang satu ini. Alat musik ini merupakan alat musik Jepang pertama yang terkenal sampai ke seluruh dunia. Sebelum kita lanjutkan, akan saya beri tugas terlebih dahulu. Tugasnya adalah 1. Sebutkan nama-nama tari yang ada di India. Nomor 2, sebutkan alat-alat musik dari Jepang. Yang ketiga, apakah seping itu? Silahkan kalian jawab. Jelas? Baik, kita lanjutkan tentang mengapresiasi seni teater mancanegara. Teater tradisional Tiongkok. Salah satu teater tradisional Tiongkok yang terkenal di dunia ini
adalah opera Peking atau opera Cina. Di dalam opera Peking ini diadakan penggabungan musik, tari, nyanyian, pantomim, dan akrobat. Tontonan opera ini muncul pada akhir abad ke-18 dan mulai populer di Tiongkok pada pertengahan abad ke-19. Tata rias dan tata busananya penuh dengan warna dan sangat unik. Gerakan-gerakan penarinya cenderung bersifat simbolik dan sugestif. Lakon opera Peking diambil dari sejarah Tiongkok, dari legenda, cerita rakyat, dan juga cerita-cerita kekinian. Dalam perjalanan sejarahnya, opera Peking mengalami perubahan hingga pada bentuknya yang sekarang ini. Opera Peking merupakan perpaduan dari banyak bentuk kesenian di Tiongkok. Pada awalnya, hanya dimainkan oleh pemain laki-laki. Tapi pada tahun 1984 di Shanghai, barulah perempuan diperkenalkan main. Selain di Tiongkok, opera Peking juga berkembang di negara Taiwan. Teater tradisional Jepang. Salah satu seni teater Jepang yang terkenal adalah bernama kabuki. Kabuki itu berasal dari 3 suku kata. Ka itu menyanyi, bu menari, dan ki itu keterampilan. Berarti adalah keterampilan atau kemampuan menyanyi dan menari. Sehingga kabuki ini sering diartikan sebagai seni menyanyi dan menari. Seperti juga teater tradisional Tiongkok, tata rias dan tata busana kabuki juga sangat rumit. Bentuk tontonannya berupa musik, nyanyian, tarian. Kabuki sebagai teater tradisional telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat pendukungnya. Dalam sejarahnya, kabuki tidak mengalami banyak perubahan. Berikut hasil apresiasi yang bisa kita simak dari teater kabuki. Yang pertama jelas, memakai tata rias dan make up yang fantasi. Semua pemainnya terdiri dari pria. Walaupun ada tokoh wanita, tapi yang memainkan adalah pria. Kabuki ini juga banyak disukai kaum golongan bawah, karena di sana ada banyak atraksinya. Kemudian teater tradisional India. Kalau zaman Yunani kuno, ada Aristoteles yang menuliskan puitik, risalah yang mengulas tentang puisi, tragedi, komedi, dan lain-lain. Maka di India, ini lebih tua lagi umurnya, yaitu 1500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi, ada tokoh yang setara, yaitu Bharata Muni, yang menulis Natya Sastra. Risalah yang ditujukan kepada penulis naskah, sutradara, dan aktor. Risalah tersebut melukiskan tentang akting, tari, musik, struktur dramatik, arsitektur, tata busana, tata rias, properti, bahkan manajemen produksi. Teater tradisional India bermula dari bentuk narasi yang diekspresikan dalam nyanyian dan tarian.
sehingga pada pengembangannya tidak laku pada teater tradisional India didominasi oleh tarian dan nyanyian yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Sementara alur cerita dan struktur lakon mengikuti alur dan struktur dari Mahabharata dan Ramayana dengan tema cinta dan pahlawan. Begitulah pembahasan kita tentang seni budaya mancanegara, khususnya negara-negara di timur, yaitu Asia dan Afrika. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Dadah.